Assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di langkah pertama di sini aku udah siapin 4 butir telur. Aku bakalan pisahin putih sama kuningnya ya teman-teman ya. Soalnya di sini aku cuma butuh kuningnya aja. Di video kali ini aku mau buat selai srikaya. Siapa di sini yang baru tahu kalau selai srikaya itu tuh nggak pakai srikaya? Aku tuh sebenarnya udah tahu dari lama, cuman aku baru tahu kalau buat selai srikaya itu segampang ini. Ini tuh rasanya enak banget dan teksturnya tuh bener-bener smooth gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian penasaran wajib banget stay tune terus. Kurang lebih misahin kuning telurnya seperti ini ya teman-teman ya. Aku sering banget sih ngasih tutorial pisahin kuning telur. Jadi kalau kalian nggak bisa cara kayak gini, ini tuh sebenarnya bisa disaring ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini tuh gampang banget loh. Kalian bisa lihat ini aja bentar udah selesai. Kita pinggirin aja, kita masak putihnya dan untuk kuning telurnya kita pakai buat selai. Itu kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin panci. Aku bakal masukin 30 gram gula merah sama 50 gram gula pasir. Itu bisa banget diganti gula palem ya untuk gula merahnya. Lanjut di sini aku ada apa sih ngomongnya? Daun pandan ya teman-teman ya. Sorry aku lupa. Ini aku remas-remas aja. Ini nggak perlu diikat soalnya kalau diikat pun bakalan buka lagi. Aku bakalan tambahin vanili. Di sini untuk vanilinya kurang lebih aku pakai setengah sendok teh aja. Karena garamnya nggak aku pakai semuanya, jadi nggak aku tuang ya teman-teman ya. Jadi aku pakai sejumput aja untuk garamnya. Lanjut di sini aku ada santan kara yang siap pakai gitu. Jadi ini tuh aku pakai santan kental yang bener-bener kental, kurang lebih 1 bungkus ya teman-teman ya. Ini kita masukin semuanya. Ini kurang lebih kalau kalian mau pakai takaran 200 ml. Jadi ini 1 bungkus 200 ml gitu loh teman-teman. Bisa pakai merek yang lain, yang penting santannya harus kental. Bisa banget pakai yang fresh ya. Lanjut kita langsung aja masak. Ini dimasak pakai api yang super kecil, pokoknya sambil terus diaduk. Ini kita masak sampai si gulanya larut. Kalau bisa untuk gulanya tadi potongnya tuh lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi biar dia lebih cepet larut. Soalnya kalau kelamaan kita masaknya jadi kayak lebih ke buang-buang waktu gitu loh. Soalnya ini tuh fungsinya cuma buat ngelarutin gulanya aja. Jadi masaknya kalau bisa jangan terlalu mateng. Soalnya kita masak tuh kalau bisa anget-anget aja. Kita masukin telurnya. Jadi kalau udah anget gitu baru kita masukin telurnya. Tapi telurnya jangan langsung dimasukin ya teman-teman ya. Ikutin step by stepnya biar ini tuh anti gagal. Jadi yang pertama kita ambil kuning telurnya, kita kocok dulu sampai tercampur. Kalau udah tercampur baru kita masukin adonan yang panas tadi. Jadi adonan yang pertama tadi tuh kita masukin ke sini sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau langsung dimasukin semua nanti teksturnya atau selainya tuh bakalan berserabut gitu loh. Dan itu kayak telur mateng gak sih? Jadi mencleng dari fungsinya. Jadi fungsi dari si telur ini biar selainya itu kental. Jadi kalau kalian pengen selainya tuh smooth, jadi ikutin step by step. Jadi kita masukin adonan panasnya tuh kayak sedikit-sedikit aja gitu loh. Kalau bisa 1 centong diaduk, 1 centong diaduk biar suhunya tuh hampir mirip seperti adonan yang udah kita masak tadi. Tadi kan kompornya aku matiin, sekarang aku hidupin. Kalian bisa lihat untuk apinya aku pakai api kecil, soalnya aku takut kalau dia itu matangnya kecepatan gitu loh teman-teman. Dan kalau udah dikecilin apinya, kita langsung aja masukin telur sedikit demi sedikit. Jadi pelan-pelan aja sambil terus diaduk. Jadi buat selai srikaya ini tuh bener-bener cepet banget, nggak sampai 30 menit. Biasanya kan kalau kita buat selai srikaya tuh berjam-jam, itu kata orang sih. Tapi aku nyari yang simple-simple seperti ini aja. Jadi ini tuh cuma 30 menit jadi selai srikaya homemade tanpa pengawet ya teman-teman ya. Jadi kita aduk terus sampai si telurnya ini kental. Ini kurang lebih aku masak karena pakai api yang super kecil ya. Ini kurang lebih 10-15 menit. Jadi sampai si selainya itu kental teman-teman. Jadi kalau belum kental kita masak terus aja sampai dia tuh kental. Dan kurang lebih kentalnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah kental jangan sampai berhenti ngaduk. Jadi ini tuh kita aduk terus walaupun kompornya itu mati, kita aduk terus sampai si selainya tuh bener-bener dingin atau anget gitu loh teman-teman. Dan kalau udah anget atau udah dingin kita langsung aja pindah ke dalam botol atau wadah apa aja, yang penting tertutup biar dia tuh lebih awet di kulkas. Jadi biar adonannya tuh walaupun kita masukin ke dalam kulkas tetap semut, tetap
bagus teksturnya. Kita aduk terus sampai si selainya tuh dingin ya teman-teman ya. Ini tadi aku aduk di luar kamera dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau kalian penasaran sama rasanya, besok aku bakalan buat roti sirkayanya, jadi stay tune terus di video aku. Ini tuh rasanya enak banget. Thank you.